Halo adik-adik semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, apapun adik-adik menontonnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Emilia Sally Dwi Meningrum dengan NIM 1911340004. Mahasiswa PGSD Universitas Sanata Dharma. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak adik-adik untuk belajar tentang Aku Suka Menari, Tari Itu Indah, dan juga Tari Bagian dari Budayaku. Sebelumnya, apakah adik-adik ada yang suka menari? Oke, mantap ya, bagus ya. Pasti di antara adik-adik yang menonton video saya, pasti ada yang suka menari. Apakah adik-adik juga sudah terbiasa menari? Oke, pasti juga ada ya yang sudah terbiasa untuk menari. Oke, kenapa adik-adik suka menari? Pasti banyak ya alasannya kenapa adik-adik suka menari. Ada yang karena hobi, karena ada sudah terbiasa, karena di sekolah misalnya ada pelajaran menari atau ekstrakurikuler menari yang dari awalnya hanya menonton, tiba-tiba adik-adik semuanya jadi suka gitu, terus mencoba, kemudian tertarik dan terbiasa untuk menari. Kemudian saat kita menari itu kita juga berolahraga loh adik-adik, ya kan? Adik-adik yang terbiasa menari pasti juga merasakan kayak olahraga, karena kita gerak tubuh itu juga harus maksimal, jadi kayak berolahraga dan juga berkeringat. Sebelum menari kan juga ada pemanasan juga, jadi menari itu banyak juga manfaatnya ya. Oke, kemudian kalau kita menari itu pasti juga ada motivasi dari diri kita sendiri maupun dari orang tua ataupun dari orang-orang di sekitar kita. Apabila kita termotivasi menari dari diri kita sendiri, pasti kalau menari rasanya happy, senang, kayak terbiasa menari, tidak ada paksaan, seperti itu ya adik-adik ya. Pasti adik-adik akan lebih semangat lagi untuk menari. Kemudian pada saat kita menari, kita akan ada gerakan-gerakan yang sesuai dengan irama. Jadi pada saat menari kita akan bergerak, menari, disesuaikan dengan tempo maupun irama. Seperti itu adik-adik. Adik-adik kalau nari pasti sesuai ya dengan tempo dan iramanya. Kadang kalau bu guru mengajari juga ada hitungannya, 1, 2, 3, seperti itu sesuai dengan temponya. Nah, kalau berarti kan kita belajarnya kalau menari itu berulang-ulang, makanya kita akan menjadi terbiasa, akan cepat hafalnya kalau kita menarinya berulang-ulang. Nah, dengan begitu kita juga akan berolahraga secara berulang-ulang, jadi manfaatnya banyak ya adik-adik ya. Oke, selanjutnya tari itu juga memiliki beragam jenis. Ada tari apa aja yang adik-adik tahu? Apakah ada? Ada tari apa? Ada yang tahu? Iya, pinter. Ada tari yang menirukan manusia, juga menirukan berdandan. Ada tarian yang menirukan hewan. Adik-adik pernah menari kijang? Nah, itu juga salah satunya menirukan hewan, seperti itu. Kemudian tari kijang itu juga diambil dari salah satu daerah. Jadi setiap daerah itu juga memiliki tari-tarian. Ada yang satu daerah memiliki 2 lebih tariannya atau 1 lebih gitu. Ada juga yang banyak bermacam-macam tariannya. Nah, saat adik-adik menari itu pasti adik-adik akan
terbiasa. Nah, dengan adik-adik menari dengan terbiasa di depan orang-orang, pasti akan menumbuhkan kepercayaan diri adik-adik. Iya kan? Pasti yang sudah pernah menari di depan umum pasti tahu gimana rasanya. Nah, maka yang belum pernah menari, jangan lupa, ayo kita suka menari supaya bisa menumbuhkan rasa kepercayaan diri kita. Untuk adik-adik yang masih malu-malu, nggak boleh ya, malu-malu, jangan malu-malu, nggak apa-apa. Dalam tarian itu nggak ada yang salah, nggak ada yang jelek, semuanya bagus. Jadi jangan pernah ada yang minder, jangan pernah ada yang aku nggak percaya diri nih, takut kalau salah gitu ya. Salah nggak apa-apa, yang penting kita sudah berusaha memberikan yang terbaik, sudah berlatih memberikan yang terbaik. Karena kita juga akan sama-sama belajar. Maka dari kesalahan itu kita akan memperbaiki diri kita. Apa ya yang tadi salah untuk lebih baik lagi ke depannya. Seperti itu. Kemudian selain melatih kepercayaan diri, maka juga akan melatih kreativitas kita. Dengan adik-adik biasa menari, maka akan menemukan kreativitas baru. Awalnya menari kijang, kemudian bisa juga menari apa? Yang tarian dari Yogyakarta, ada yang tahu? Ya, seperti tari gambyong, itu juga bisa ya. Jadi ada beragam kreativitas, mulai dari yang mudah sampai yang sulit, atau bahkan adik-adik juga bisa menciptakan tari. Seperti itu, boleh adik-adik menciptakan tarian, menciptakan musiknya sendiri, itu sangat bagus dan sangat hebat. Oke, kemudian tarian ini juga akan mengajarkan kita tentang tanggung jawab. Kenapa bisa tanggung jawab ya? Karena kita akan, sebelum kita pentas menari, maka kita akan berlatih terus menerus. Bisa setiap hari apa, setiap jam berapa. Saat adik-adik harus diajarkan bertanggung jawab untuk datang tepat waktu, bertanggung jawab untuk menghafalkan gerakan dengan berlatih, seperti itu. Kemudian tarian itu juga merupakan hobi, seperti yang telah saya sampaikan tadi. Jika hobi itu berarti sudah kemauan dalam diri kita sendiri. Nah, kalau sudah kemauan dalam diri kita sendiri, maka saat kita menari, kita bawaannya akan happy, akan senang, seperti itu ya. Maka yang belum pernah, yang masih ragu-ragu, pasti semuanya udah pernah ya, tapi pasti masih ada yang malu-malu gitu. Gak apa-apa, mari kita coba bersama-sama menari. Boleh dari yang mudah-mudah dulu, gak apa-apa, tidak masalah. Yang penting kita mencoba, kita belajar, kita memberikan yang terbaik. Kalau misalnya belum sempurna, jangan pernah patah semangat, jangan pernah menyerah. Karena masih ada kesempatan. Masih banyak kesempatan emas yang akan membawa adik-adik akan menjadi lebih baik lagi. Dengan terbiasa, maka adik-adik akan menjadi lebih baik lagi. Saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya. Saya itu dari kecil memang sudah suka menari. Kemudian saya waktu SD saya juga menari, saya pentas. Kemudian SMP saya juga diminta oleh sekolah ikut menari, ikut pentas. Waktu SMA juga saya ditunjuk, saya waktu SMA mengikuti ekstrakurikuler menari. Kemudian saya ditunjuk oleh sekolah bersama satu teman saya, maka dua dengan saya untuk mewakili sekolah untuk mengikuti kegiatan menari di SMA lain, mewakili sekolah. Kemudian di situ saya diajari berbagai macam tari, bagaimana gerakan yang benar, bagaimana mengikuti tempo. Kemudian saya di situ dibagi, ada yang mau nari tari tradisional Yogyakarta, ada juga yang membuat tari sendiri. Saya bersama satu teman saya, dua orang dengan saya, itu dapat bagian untuk membuat tarian. Nah, di situ saya dan teman saya membuat tarian dan juga membuat instrumennya. Nah, di sini saya mendapatkan pengalaman yang sangat berharga. Dari situ
saya harus bisa nih membuat tarian dan juga harus bisa menyusun instrumennya. Tapi untung saja di situ saya dan teman saya bisa membuat tarian dan juga menyusun instrumennya. Seperti itu merupakan pengalaman yang berharga buat saya. Ada suatu kepuasan tersendiri bisa menciptakan suatu gerakan tarian yang saya susun bersama teman saya. Nah, saya juga waktu kuliah semester 1 itu juga ada mata kuliah seni tari. Nah, di situ diminta untuk membuat kelompok. Nah, saya diminta untuk membuat kelompok itu 6 dan boleh mengambil musik yang sudah ada, kemudian membuat gerakan sendiri. Nah, di sini saya kayak, aduh senang nih, kemarin udah buat gerakan, sekarang buat gerakan lagi gitu. Kayaknya ada kepuasan tersendiri gitu. Wah, berarti ini aku harus bisa dong. Saya harus lebih baik lagi. Nah, kayak gitu. Kalau kemarin ada yang masih kurang dengan temponya, gitu berarti sekarang saya harus lebih baik lagi nih. Nah, jadi seperti itu adik-adik. Jadi saat kita bisa menciptakan sesuatu, bisa memberikan sesuatu yang terbaik, maka kita juga di kemudian hari akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi. Gitu, maka saya mengajak adik-adik juga untuk senang menari, karena menari itu akan menumbuhkan rasa tanggung jawab, menumbuhkan kreativitas juga. Seperti yang sudah saya bilang tadi, seperti itu adik-adik yang masih malu-malu, yang masih belum pede, itu nggak usah khawatir, nggak usah takut, nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar. Dalam seni itu nggak ada yang salah, nggak ada yang jelek, semuanya itu bagus. Kalau masih belum puas, masih belum tadi aku kayaknya masih ada yang kurang gitu, nggak apa-apa, jangan berkecil hati. Kita akan terus berlatih bersama-sama memperbaiki apa yang masih kurang untuk lebih baik dan lebih baik lagi. Seperti itu adik-adik, jangan lupa yang masih belum suka menari, yang masih ragu-ragu, jangan khawatir. Kita semuanya belajar bersama untuk menjadi lebih baik lagi. Oke, adik-adik, jadi kan kita sudah belajar tentang aku suka menari. Yang masih belum pede, yang masih ragu-ragu, jangan khawatir. Kemudian kita akan membahas tentang tari itu indah. Tari itu dalam artian sederhana adalah gerakan yang indah dan lahir dari tubuh yang bergerak dan berirama. Jadi tarian itu menggambarkan tentang gerakan tubuh yang sesuai dengan irama, gerakan yang indah, ada yang lemah gemulai juga, ada yang gagah. Seperti itu ya adik-adik. Nah, dalam tari itu juga ada nilai-nilai keindahannya. Ada wirogo, ada wiroso, ada juga wiromo. Nah, kita akan belajar satu-satu nih tentang wirogo. Wirogo itu adalah ungkapan secara fisik dari awal sampai akhir menari. Nah, wirogo ini adalah gerakan-gerakannya kita saat menari. Gimana cara kita kayak menghayatinya, kayak ketekunannya dalam berlatih. Maka kalau tekun dalam berlatih, maka saat pentas pun juga akan memberikan hasil yang maksimal dalam gerakannya. Nanti seperti hafalan, ada tekniknya juga, dan di ruangnya. Seperti itu. Gimana adik-adik? Kalau menari, apakah menghadirkan nilai keindahan wirogo? Pastinya sudah ya adik-adik. Kalau menari misalnya menari batik ya seperti ini, wirogo. Ungkapan secara fisiknya disampaikan, jangan lemes-lemes gitu. Harus semangat, tekniknya harus hafal juga. Seperti itu.
Kemudian juga ada wiroso. Wiroso itu adalah keindahan pada aspek wiroso. Ini mendasarkan pada penjiwaan atau kemampuan penari di dalam mengungkapkan rasa emosi yang sesuai dengan isi, tema, dan karakter tarian yang dibawakan. Seperti yang telah saya sampaikan tadi ya, di Wiroko juga. Nah, di Wiroso ini bagaimana cara kita menghayati saat kita mendapatkan karakter yang gagah. Nah, gimana cara kita untuk menari yang gagah saat kita menjadi wanita yang lemah gemulai, seperti bisa berdandan, bagaimana cara kita menghayatinya. Jadi kalau menari itu jangan cuma kayak lemas-lemas gitu. Kita harus bisa menghayati. Bagaimana cara kita menghayati sesuai dengan karakter yang kita bawakan, sesuai dengan tema yang kita bawakan. Apakah bahagia ataukah sedih? Seperti itu adik-adik. Kemudian kita akan di Wiromo. Wiromo itu keindahan pada aspek kesatuan antara rasa dan kepekaan. Kepekaan kepada irama seorang penari yang menyatu dalam setiap gerakan. Wiromo ini bagaimana cara kita bisa menyesuaikan gerakan tari kita sesuai dengan irama. Irama dengan musik yang kita tarikan. Kalau cepat ya kita geraknya cepat, kalau lambat ya kita geraknya lambat. Jadi kita harus bisa menyesuaikan atau memposisikan diri kita pada saat menari. Nah, maka kita juga harus saat sebelum pentas, sebelum menari, kita harus belajar dengan tekun, belajar dengan bersungguh-sungguh supaya pada saat pentas kita dapat memberikan wirogonya tepat, wirosonya dapat terasa, penghayatannya, wiromonya, bagaimana cara gerak kita sesuai dengan iramanya, seperti itu adik-adik. Jadi pada saat menari itu jangan lupa terus belajar dan juga terus bersemangat. Yang paling penting jangan pernah takut salah. Kalau masih salah, kita bisa belajar lagi. Seperti itu adik-adik. Kemudian kita akan membahas tentang tari bagian dari budayaku. Nah, seperti yang telah kita ketahui, di Indonesia ini memiliki banyak juga suku, memiliki banyak provinsi. Setiap suku, setiap provinsi itu juga memiliki tariannya masing-masing. Ada suku Jawa, kemudian di suku Jawa itu ada provinsi Yogyakarta, itu juga memiliki berbagai macam tarian, baik dari kayak tarian anak maupun tarian orang dewasa, baik yang hanya ditarikan secara tunggal maupun yang ditarikan secara berkelompok. Jadi karena di Indonesia itu ada beberapa suku, ada beberapa provinsi, jadi jenis tariannya itu sangat beragam dan juga sangat banyak sekali. Maka kita juga harus bisa belajar. Walaupun misalnya saya kan berasal dari Yogyakarta. Nah, saya tidak harus bisa hanya tarian Yogyakarta. Saya boleh belajar tarian di luar daerah saya. Begitupun juga anak-anak. Misalnya anak-anak ada yang berasal dari Yogyakarta. Jangan hanya belajar tarian Yogyakarta, kita harus juga belajar tarian di luar Yogyakarta. Ada seperti tari Bali, ada tari dari Papua, kita juga boleh belajar. Kalau bisa kita juga belajar supaya kita mengetahui berbagai macam dan kita merasakan telah menarikan berbagai macam tarian dari daerah-daerah.
baik daerah tempat kita tinggal maupun daerah bukan tempat tinggal kita. Kita juga boleh melestarikannya karena kita masih satu bangsa dan juga satu tanah air. Kita boleh saling mendukung satu sama lain, saling melestarikan budaya dan tetap menjaga budaya kita di budaya Indonesia. Nah, anak-anak ada yang sudah pernah menari? Penari yang asal tariannya dari Yogyakarta. Nah, pasti hebat-hebat ya yang sudah pernah menari. Yang belum pernah menari pastinya juga hebat. Jangan lupa berlatih supaya bisa hebat. Nah, di sini saya ada contoh tari. Ada tari kumbang dari Yogyakarta. Apakah adik-adik ada yang pernah menarikan kumbang? Tari kumbang ini adalah tari yang menirukan binatang kumbang. Kemudian ada juga tari golek ayun-ayun. Apakah ada adik-adik yang pernah menonton atau pernah menarikan? Pastinya ada ya. Nah, pada saat kalian menonton tarian yang dari Yogyakarta, tarian dari Bali, tarian dari Papua, dari Jawa Barat, pasti apa yang kesan pertama kali adik-adik apa? Pastinya indah, pastinya bagus gitu ya. Wah, kok bisa ya menarinya lemah lembut, lemah gemulai, gagah. Karena setiap daerah itu memiliki ciri khas tariannya masing-masing. Ada yang lemah gemulai, ada juga yang gagah. Seperti itu. Jadi untuk lebih jelasnya nanti adik-adik bisa mencari tahu tari daerah Yogyakarta itu gimana ya, tari Jawa Barat itu gimana ya. Seperti itu. Biasanya kalau di Yogyakarta itu tariannya akan lemah gemulai, akan lembut. Seperti tadi golek ayun-ayun ini itu menceritakan atau menirukan tentang seorang wanita yang bersolek, berdandan. Jadi gerakannya lemah gemulai seperti itu. Kemudian ada juga ini. Saya memberikan contoh tari tiban. Tari tiban ini berasal dari Jawa Timur. Seperti tari tiban ini untuk meminta permohonan agar diturunkan hujan. Wah, ada juga ya tari yang meminta permohonan, ada. Seperti tari tiban dari Jawa Timur ini meminta permohonan agar diturunkan hujan. Kemudian ada juga tari lego-lego. Nah, tari lego-lego ini dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Nah, di tari ini sebagai upacara adat di Alor. Nah, berbagai macam ya anak-anak. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, ada tari yang menirukan hewan, itu juga ada dari Yogyakarta. Dari tempat lain juga ada, dari Jawa Barat juga ada, menirukan gerakan manusia. Dari Yogyakarta juga ada, dari luar Yogyakarta itu juga ada. Tari untuk spiritual adat atau upacara adat, untuk permohonan di setiap daerah, di setiap masing-masing provinsi, setiap masing-masing suku, daerah itu memiliki ciri khas yang berbeda-beda, ciri khasnya bermacam-macam. Nah, maka mari ayo kita belajar untuk mengetahui tari-tarian dari setiap daerah. Boleh juga kita menarikan dari tarian daerah-daerah tersebut. Untuk adik-adik semuanya, jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan. Pasti semuanya bisa. Jangan pernah patah semangat dan terus semangat. Seperti itu ya adik-adik. Jangan pernah menyerah. Di Indonesia ini sangat banyak sekali dan banyak beragam tarian
yang dapat kita tarikan, atau juga bisa kita menciptakan sebuah tarian, juga bisa menciptakan sebuah instrumen. Itu akan sangat hebat. Pasti anak-anak generasi muda penerus bangsa pasti bisa untuk menjaga, melestarikan tarian yang ada di Indonesia, baik di daerah masing-masing maupun di luar daerah. Dan jangan lupa anak-anak untuk selalu mencoba menari. Seperti aku suka menari, anak-anak pun juga harus suka menari. Karena menari itu sangat indah dan juga bisa melestarikan dan menjaga kebudayaan kita. Seperti itu adik-adik semuanya. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan cerita maupun informasi dari saya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan juga selamat pagi, apapun yang adik-adik atau teman-teman tonton semuanya. Terima kasih.